Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore dengan informasi memasuki libur panjang Waisak 2025. Masyarakat memilih berlibur ke sejumlah lokasi wisata, salah satunya Pantai Ancol, Jakarta. Wisatawan asal Jabodetabek memilih Pantai Marina Ancol sebagai lokasi favorit untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Selain harganya yang murah, piknik dengan suasana pantai masih menjadi pilihan wisatawan. Masyarakat yang datang tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, bahkan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat juga ramai dikunjungi para wisatawan. Seperti yang kita saksikan, beginilah situasi di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta, pemirsa. Tidak hanya wisatawan lokal, tetapi ada juga yang berasal dari luar Jakarta. Selain mengunjungi museum, para wisatawan juga menikmati hiburan jalanan seperti akustik, bersuah foto dengan sejumlah cosplayer, serta bersepeda mengelilingi wisata Kota Tua. Pihak pengelola wisata bersama aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik guna memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Tidak hanya kawasan wisata di Jakarta yang ramai dikunjungi wisatawan, pemirsa, kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat juga ramai dikunjungi warga lokal dan sekitarnya. Pada masa libur panjang Waisak kali ini, sejak Sabtu pagi, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Braga. Di kawasan ini, selain bisa menikmati keindahan gedung-gedung tua sisa peninggalan kolonial Belanda, wisatawan juga bisa menikmati alunan musik tradisional dari komunitas seniman Kota Bandung. Aktivitas lainnya, para wisatawan juga bisa menikmati Bandung dengan naik bus bandros. Lantas seperti apa suasana terkini dari lokasi wisata Pantai Ancol? Sudah ada rekan kami Henry Aprila, dan di wisata Kota Tua Jakarta ada rekan Yasmin Atania, serta di Bandung, Jawa Barat ada rekan Ervan David. Selamat sore rekan-rekan, kita sapa Henry Aprila terlebih dahulu. Henry, apa nih kira-kira yang menjadi daya tarik wisatawan menghabiskan libur panjang Waisak di sana? Lista, kalau untuk di sore hari ini sejak tadi siang sampai dengan sore hari ini kami lihat memang cukup ramai sekali di Ancol, karena mengingat ini di momen libur peringatan Waisak di tahun 2025 ini, masyarakat banyak sekali mengisi momen libur di kawasan Jakarta. Salah satunya adalah di Pantai Taman Jaya Impian Ancol. Lihat ya Lista, juru kamera kami Rama Ramadana menunjukkan visual di mana anak-anak sangat senang sekali nih untuk bermain, bahkan juga menikmati suasana pantai di Taman Jaya Impian Ancol ini. Bahkan tidak hanya anak kecil yang berenang saja ataupun bermain air, namun juga ada masyarakat ataupun keluarga, bahkan juga bersama pasangan nih, menikmati suasana pantai dengan berpiknik-piknik ringan begitu, dan juga menikmati suasana pantai dengan melewati jembatan. Bahkan yang menarik adalah dengan bisa menaiki perahu dengan harga Rp35.000. Nah, yang kemudian ini menjadi satu daya tarik masyarakat untuk mengisi momen liburnya, karena mengingat Pantai Ancol ini masih menjadi lokasi favorit dan juga memang harganya ini juga cukup ekonomis. Dan tentunya selain hanya itu juga ini kami lihat masyarakat tidak hanya bisa menikmati suasana pantai saja, namun juga bisa menikmati musik-musik ataupun alunan musik yang disajikan. Bahkan juga tadi ada sempat pentas-pentas yang disediakan, dan juga ada beberapa wahana yang disediakan untuk masyarakat. Kemudian juga selain hanya itu dihimbau juga nih untuk masyarakat terutama yang mengisi momen libur di kawasan Pantai Taman Jaya Impian Ancol ini
tetap berhati-hati. Karena ini kalau kami lihat airnya juga cukup tinggi, bahkan juga ini cuacanya juga mendung, yang tandanya ini menjadi satu perhatian masyarakat untuk tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi peraturan yang ada. Nah, sebelum mengakhiri saya memberi pantun nih Alista. Membeli ikan sambil dimasak. Nah, masaknya sambil bersantai. Di libur Waisak tidak asing atau tidak seru kalau nggak ke pantai. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya Hendri. Sekarang kita akan menyapa Yasmin yang ada di Wisata Kota Tua Jakarta. Yasmin, jika wisatawan di Ancol ini rekreasinya bisa berenang dan main pasir, bagaimana di Wisata Kota Tua, Yasmin? Ya baik Hendri, saya melaporkan langsung dari kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Nampaknya di sini semakin sore semakin ramai ya para wisatawan yang berdatangan. Ini tidak hanya bersama teman-teman namun juga bersama keluarga. Bisa dilihat di layar televisi Anda pemirsa, ini anak-anak nampak antusias ya untuk menghabiskan momen libur panjang Hari Raya Waisak dengan berkunjung ke kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat ini. Tuh ada yang sedang menggelar tikar begitu ya dengan membawa sejumlah makanan ini tuh, dan juga dilihat di belakang ada yang sedang menggunakan sepeda, menyewa sepeda ontel warna-warni ini khas Kota Tua. Dan di sini juga banyak sekali pilihan aktivitas yang bisa dipilih oleh para wisatawan, Arlista dan juga pemirsa. Tadi kami melihat ada juga banyak yang memanfaatkan latar belakang bangunan bersejarah ini khas kolonial dengan bersuap foto, kemudian juga ada yang menikmati kuliner kaki lima yang berjajar di sepanjang area, khususnya adalah kuliner-kuliner khas Betawi Jakarta seperti kerak telur dan juga es putu mayang. Dapat dilihat ya saat ini cuacanya nampak cukup cerah, ini mendukung suasana hari ini untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Dan juga tadi kami memantau sejumlah petugas keamanan dan kebersihan pun disiagakan untuk menjaga ketertiban dan juga kenyamanan dari para pengunjung itu sendiri. Nah, dapat saya perlihatkan kepada Anda pemirsa Arlista, di sisi kanan saya ini ramai sekali nih para pengunjung atau wisatawan yang berduduk-duduk di bawah begitu ya untuk menikmati musik dari para seniman ini yang menyanyikan sejumlah lagu. Ini sedang nampaknya musik dangdut ya, sedang dinyanyikan oleh mereka. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk menikmati atau bernyanyi bersama nih sore-sore hari di sini di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Dan juga ini tadi kami melihat banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan atau bersuah foto dengan para manusia patung ataupun para cosplayer yang ini menjadi daya tarik juga untuk para wisatawan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Rista. Baik, terima kasih banyak Yasmin. Semakin sore semakin banyak wisatawan yang datang ke Kota Tua. Lantas kita sapa Ervan David yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ervan, bagaimana situasi di sana? Apakah makin sore semakin ramai? Ya, selamat sore Alisa dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung terus memadati objek wisata Braga Kota Bandung, dan banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan langsung mengarah ke kawasan Braga hanya sekedar menikmati suasana sore di Kota Bandung dengan berjalan-jalan di kawasan Braga. Dan selain itu, kawasan Braga ini juga menjadi daya tarik wisatawan dengan menyuguhkan ratusan bangunan heritage, live musik, hingga pameran lukisan di sepanjang Jalan Braga. Dan para wisatawan juga dapat menaiki Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung di kawasan Braga. Dan dapat diperlihatkan pemirsa, untuk saat ini inilah suasana masyarakat yang menunggu bus Bandros yang datang ke shelter Braga ini. Dan dari data yang kami dapatkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 5 bus di shelter Braga ini dengan kapasitas 25 orang untuk satu bus. Dan di samping itu arus lalu lintas juga sudah mengalami kepadatan yang mengarah ke beberapa objek wisata yang ada di pusat Kota Bandung. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga malam atau esok hari, mengingat banyak wisatawan yang masih berdatangan ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster Kota Bandung. Demikian yang dapat kami sampaikan, Alista.
Baik, terima kasih banyak laporannya Ervan dari kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada rekan Yasmin Atania dari Wisata Kota Tua Jakarta dan ada Henry Aprila dari Ancol, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya pemirsa, puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Meskipun masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Tercatat 20 ribu lebih kendaraan sudah melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor dan didominasi kendaraan dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan juga menghindari penumpukan di titik rawan macet. Sementara memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daob 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen Jakarta, tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia, yaitu 23.000 tiket. Destinasi favorit penumpang yaitu kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami langsung terhubung dengan Syahreza Zansky yang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta dan di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ada Indra Setiabudi. Selamat sore rekan-rekan, saya akan menyapa Reza terlebih dahulu. Reza, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen pada libur panjang Waisak sore hari ini? Ya baik Arisa dan juga pemirsa, selamat sore. Betul sekali terjadi lonjakan yang begitu signifikan di berbagai stasiun KAI Daob 1 Jakarta, termasuk di stasiun Pasar Senen kali ini. Lonjakan benar-benar terjadi pada hari ini, Arlista. Di berbagai sudut ini terlihat lonjakan seperti dari pintu keberangkatan gate 1 dan juga gate 2. Dan seperti inilah, Arlista, saya bersama juru kamera Tri Julianti menunjukkan kepada Anda. Seperti inilah situasinya. Lonjakan terjadi pada hari ini untuk para masyarakat yang ingin merayakan libur mereka untuk libur panjang Hari Raya Waisak dan juga cuti bersama. Ini dapat hari untuk mereka bisa pulang kampung halaman atau liburan tentunya, di mana informasi yang kami terima ada sekitar 16.000 tiket yang sudah terjual untuk hari ini, di mana yang tersedia ini adalah 23.000. Sementara ada 36 perjalanan juga yang disediakan oleh stasiun Pasar Senen pada hari ini tentunya, dan ada sekitar 40.000 jika dikalkulasikan dari seluruh stasiun di KAI Daob 1 Jakarta. Maksudnya ada 40.000 penumpang yang diberangkatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Senen, yakni 16.000 tiket yang sudah terjual. Dan kami masih menunggu, Arlista, apakah lonjakan akan terjadi pada malam nanti. Sementara itu, Arlista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak informasinya Reza. 40.000 penumpang sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sekarang saya akan menyapa Indra Setiabudi yang ada di Simpang Gadok Puncak. Indra, apakah sudah ada terlihat peningkatan volume kendaraan di sana pada sore hari ini? Baik, selamat sore Arlista dan juga pemirsa, dapat kami informasikan dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, yang mana untuk lalu lintas di Simpang Gadok Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat ini dari ruas tol, maksud kami dari kilometer 45 Ciawi menuju wisata Puncak Bogor saat ini sudah terpantau sangat kondusif sekali. Dan kalau terkait kepadatan, Arlista dan juga pemirsa, ini hanya terjadi pada pagi hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang mana ini sudah ada 20.000 lebih kendaraan yang melintasi wisata untuk menuju ke puncak dari Jakarta menuju puncak. Adapun juga tadi sempat terjadi skema yang dilakukan pihak kepolisian lantaran memang sangat padat sekali tadi Arista, sehingga pihak kepolisian melakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 hingga 8 pagi dan dilanjutkan dari 8 hingga pukul 12 ini one way dari kilometer 45 dari ruas tol Jagorawi menuju Puncak Bogor. Adapun juga hingga sampai saat ini situasi sangat kondusif sekali, dan tadi juga sempat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini bergantian, Arlista dan juga pemirsa, bahwa satu jalur
dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan dikarenakan memang puncak daripada libur panjang di momen Waisak 2025 ini nantinya akan terjadi kembali pada esok hari, Arista. Yang perlu kami informasikan bahwa pihak kepolisian menghimbau bagi masyarakat ini sangat penting sekali untuk mempersiapkan kendaraan agar prima bisa melewati atau melintasi jalan yang konturnya cukup tinggi di area Puncak Bogor. Demikian, Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.